Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Shadaqallahul azim. Hadirin jamaah salat Isya dan tarawih Masjid Nurul Hidayah yang saya hormati. Kita bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas limpahan karunia, rahmat dan nikmatnya yang diberikan kepada kita, sehingga malam hari ini kita bisa hadir kembali di tempat ini dalam rangka melaksanakan kewajiban kita kepadanya, yakni salat Isya berjamaah. Dan insya Allah kita akan lanjutkan amaliyah Ramadan kita, yaitu salat tarawih, dan insya Allah akhirnya kita tutup dengan salat witir berjamaah. Kita bermohon berharap kepada Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan seluruh rangkaian amal ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam kita limpahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadirin yang saya hormati, sebagaimana dikemukakan oleh MC tadi, sebuah tema yang singkat tapi perlu pembahasan yang panjang dan tidak cukup diselesaikan dalam waktu yang saya tanya tadi 12 menit. Paling tidak perlu beberapa kali pertemuan untuk membahas. Yang pertama, tentang Al-Quran saja tidak cukup dalam 12 kali pertemuan. Ilmu-ilmu Al-Quran yang kita kaji perlu beberapa kali pertemuan. Belum lagi tentang pengertian Islam dan juga berkaitan dengan ilmu pengetahuan. Tapi saya mencoba secara singkat ingin membahas tema ini. Kurang lebih 20 tahun yang lalu di Mesir sudah ada seorang ulama yang berbicara tentang Islam dan ilmu pengetahuan. Dia menulis sebuah kitab, kitabnya adalah penulisnya Jurji Jaidan. Dia menulis limadza ta'akharal muslimun wa limadza taqaddama ghairuhum. Kenapa umat Islam itu mundur sedang umat yang lainnya maju? Ini pertanyaannya. Dia melakukan studi yang mendalam, mengunjungi beberapa negara Islam. Akhirnya di antara jawaban yang ditemukan, kenapa umat Islam itu mundur dalam segala hal? Karena umat Islam sudah meninggalkan agama, tidak lagi berpegang kepada agama, tidak lagi mengamalkan agama. Tatkala umat Islam mengamalkan agama, abad ke-7 sampai ke abad ke-13, Islam telah menjadi mercusuar dunia. Bahwa sejarah Islam sudah dicatat sebagai tinta gemilang dalam sejarah dunia yang tidak tertandingi. Kenapa Islam maju pada saat itu? Karena mereka sungguh-sungguh belajar Islam, sungguh-sungguh menjalankan syariat Islam, sungguh-sungguh beramal dengan amal Islam, dan mereka peduli terhadap Islam dan peduli terhadap nasib umat Islam. Tapi umat lain mundur, kenapa? Karena umat yang lain itu mundur justru mereka tinggalkan agama. Kalau kita belajar tentang sekularisme, saikulum, di mana orang-orang barat, orang Eropa meninggalkan agamanya karena ilmu pengetahuan dianggap bertentangan dengan doktrin gereja. Maka siapapun ilmuwan-ilmuwan yang bertentangan dengan pendapat gereja, mereka akan dibunuh. Kita tahu sejarah Galileo Galilei dan Kopernikus.
Akhirnya melalui pencerahan mereka mengakui bahwa dunia barat maju adalah karena sumbangan Islam, terutama melalui Andalus atau Spanyol sekarang dan juga melalui Baghdad. Mereka menjarah dunia Islam, merampok kekayaan Islam, kekayaan intelektual Islam, mereka bangun peradaban mereka. Makanya Buya Hamka menyatakan, awalnya ilmu adalah di Yunani, kemudian dia dikembangkan di dunia Islam, di Baghdad, tapi akhirnya berkembang pesat di dunia barat. Sementara Islam sudah tenggelam kepada istilah Buya Hamka dalam tidur nyenyak yang panjang. Maka kemudian ada ulama dari Mesir. Dia keliling negara-negara Eropa dan juga ke Jepang. Setelah dia berkunjung ke negara-negara ini begitu maju ini, dia kembali ke Mesir. Begitu dia kembali ke Mesir, apa jawabnya? Saya keliling dunia barat dan Eropa dan ke Jepang. Saya temukan Islam di sana, tapi saya tidak temukan Muslim di sana. Tapi tatkala saya kembali ke negara saya Mesir, saya menemukan Muslim di sana, tapi saya tidak menemukan Islam di sana. Maksudnya apa? Ternyata bahwa nilai-nilai Islam justru diamalkan oleh negara-negara barat, negara maju, tentang disiplin, tentang pencarian ilmu pengetahuan dan teknologi, dan segala macamnya justru dikembangkan di dunia barat, sementara Islam tenggelam dalam kejumutan dan kebodohan. Karena itulah ada ulama dari Arab menyatakan, kenapa dunia Islam tidak lagi bangkit maju-maju? Di antaranya adalah para pemimpin di dunia Islam sudah hubbud dunia. Mereka sudah cinta kepada dunia, tidak lagi mengamalkan ajaran agama. Mereka hidup hedonisme, kebendaan, kematerial, hidup berpoya-poya, tidak lagi memperjuangkan agama dan umat Islam. Yang kedua, bangkitnya kesukuan di antara mereka, saling berpecah belah antara satu dengan yang lain karena berbeda kepentingan, berbeda sukunya, berbeda rasnya, berbeda golongan, walaupun mereka sama-sama Islam. Mereka tenggelam kembali kepada zaman kejahiliahan waktu masa Rasulullah SAW. Padahal ada ulama yang menyatakan bahwa kalau kita ingin bahagia dunia dan akhirat, maka ulama menyatakan hiduplah dengan agama. Karena hidup dengan agama, hidup kita menjadi terarah. Hiduplah dengan ilmu, karena hidup dengan ilmu, hidup kita menjadi mudah. Dan hiduplah dengan seni yang sesuai dengan syariah, maka hidup kita akan menjadi indah. Karena itulah Muhammad Abduh menyatakan bahwa Islam itu mundur atau tenggelam dalam kejumutan adalah karena al-Islamu mahjubun lil muslimin. Islam itu ditutup-tutupi kebaikannya oleh orang Islam sendiri. Bulan yang lalu mungkin kita pernah dengar menggegerkan di Indonesia bahwa Dewan Masjid Indonesia yang diketuai oleh mantan Wakil Presiden Bapak Yusuf Kala merilis hasil penelitiannya tentang Islam di Indonesia. Hasil penelitiannya diantaranya yang mengagetkan kita semua, bahwa umat Islam di Indonesia yang bisa baca Al-Quran hanya 35%, sedangkan 65% umat Islam Indonesia tidak bisa baca Quran. Karena itu apa yang mau dibanggakan dari umat Islam Indonesia? Karena itu hadirin yang berbahagia, ini menjadi renungan kita bersama. Berarti kita sudah jauh dari Al-Quran, jauh dari spirit ajaran-ajaran Rasulullah berkaitan dengan ilmu. Padahal ada ulama yang meneliti, satu-satunya kitab suci yang diturunkan Allah ke bumi, yang ayat pertamanya perintah membaca, hanya Al-Quran, kitab suci umat Islam. Guru saya Profesor almarhum Baihaqi menyatakan, kalau engkau mampu menerjemahkan ayat Iqra saja, iqralah, bacalah. Bacalah dirimu, bacalah lingkunganmu, bacalah keluargamu, bacalah ekonomimu, bacalah politikmu, bacalah apalah segala macam peradaban Islam itu. Kenapa itu mundur semua?
Kalau seandainya engkau merenung tentang itu dan mampu menjabarkan satu kata Iqra dalam Al-Quran, maka engkau akan mampu menulis 3 buku setidak-tidaknya hanya menjelaskan tentang Iqra, bacalah. Ulama berkata, khairu sadiqi kitabun, sebaik-baik sahabat itu adalah membaca. Karena dengan membaca akan melahirkan ilmu pengetahuan. Dengan membaca akan membuka cakrawala dunia. Dengan membaca kita akan punya peradaban dunia. Tapi sayangnya penelitian menyatakan bahwa umat Islam di dunia, hampir di seluruh dunia, semangat bacanya ini menurun. Harus kita akui, minat baca tinggi, tapi daya bacanya rendah. Sebagai contoh misalnya, coba kalau kita baca HP, baca WA, berapa jam pun kita sanggup untuk itu. Tapi coba baca buku, baru selembar ngantuk kita. Saya mendidik mahasiswa di UIN, sering saya tanamkan, kalau kita ingin bangkit kembali merebut kejayaan Islam, maka jangan main-main dengan pendidikan. Saya tanya mahasiswa-mahasiswi, saya pola pikirnya berbeda jauh dengan kita-kita yang ditanamkan dulu. Saya tanya mahasiswa-mahasiswi, kamu tujuan hidupmu apa sebenarnya? Ada mahasiswa yang mengatakan, ada mahasiswa juga yang menjawab hampir sama. Saya tidak muluk-muluk Pak cita-cita hidup saya. Apa? Yang pertama, hidup saya kaya. Hidup saya kaya, istri saya cantik jelita, kalau mati masuk surga, enggak lebih, enggak kurang, itu doang Pak. Hampir semua, yang perempuan juga begitu, punya suami yang kaya, ganteng, kalau mati masuk surga. Tapi syarat yang kedua ini ada lagi, yang kaya itu apanya? Ada syaratnya apa? Tanah babehnya lebar, kontrakannya banyak, anaknya satu-satunya, orang tuanya sakit-sakitan, tuh diambil. Waduh, kalau gitu rusak ini mahasiswa saya bilang, rusak itu pola pikirnya. Pola pikir hedonisme kebendaan itu yang ditanamkan oleh Barat ke dunia Islam, dan kita pun mengambil itu, kadang-kadang tidak lagi peduli terhadap Islam dan umat Islam. Semangat nuntut ilmu inilah yang kita harus galakkan. Kalau kita main-main dengan pendidikan, kita akan terlindas dan tertindas di bumi ini. Kita sudah bercermin Singapura dulu. Singapura itu di waktu merdeka, itu mayoritas penduduknya Islam. Presiden pertamanya orang Islam dari Sumatera Barat. Baru sekarang ini aja presiden wanita asal Sumatera Barat jadi Singapura. Tapi orang-orang Melayu masih ada nggak di kota Singapura? Nggak ada, di pinggir-pinggir semua. Karena tidak sanggup bersaing dengan mata-mata yang itu-itu. Akhirnya mereka menjadi bangsa tersingkirkan di nebuninya sendiri. Lee Kuan Yew pernah menyatakan, Singapura hanya bisa maju, hanya bisa dipimpin oleh orang-orang Cina dan juga orang-orang India. Orang Melayu disingkirkan. Sampai sekarang Singapura tenggelam umat Islamnya. Kalau kita nggak hati-hati dengan pendidikan, kenapa mereka maju? Karena mereka kualitas pendidikannya unggul, SDM-nya maju. Kalau kita di sini, ini yang menjadi masalah. Saya maaf punya teman pendeta. Saya tanya sama dia, kenapa orang-orang itu pendidikannya bagus-bagus, dari TK, SD, SMP, SMU-nya perguruan bagus-bagus, kenapa? Dia jujur sama saya, maaf ya Pak, kami di Indonesia itu minoritas, yang mayoritas umat Islam. Tapi kemudian apa yang terjadi? Dunia semakin maju, nanti persaingan yang akan datang akan dikuasai oleh orang-orang yang kuatul fikri, the power of idea, orang yang punya skill, punya ilmu pengetahuan. Orang yang tidak punya skill dan ilmu pengetahuan, dia akan tertindas dari kehidupan ini. Karena itu kami biarin susah-susah, yang penting anak kami sekolah yang setinggi-tingginya. Prinsip ini kadang-kadang jarang di kalangan umat Islam. Karena itu tugas kita dan tanggung jawab kita. Bagaimana dengan spirit Al-Quran menjadikan Al-Quran bukan hanya sebagai hudan petunjuk, bukan hanya sebagai Al-Furqan pembeda hak dan yang batil, tapi juga adalah sebagai syifa,
sebagai obat menenangkan hati kita sendiri. Karena itulah kita harus memulai kembali. Kalau kita ingin maju, seorang ilmuwan dari Pakistan dulu pernah berkata, tidak ada tempat untuk berhenti di dunia ini. Sikap lamban berarti mati. Siapa yang maju ke depan dialah sebagai pemenang. Siapa yang mundur walaupun sejenak pasti tergilas dan tertindas. Artinya kita harus bangkit. Dari mana harus mulai bangkitnya? Serius kita dalam bidang pendidikan. Didik putra-putri kita dalam pendidikan. Saya punya anak 2, perempuan dua-duanya. Yang satu dari alumni Gontor sampai S1-nya di Gontor. Saya dari kecil, saya tanamkan bapak tidak meninggalkan harta warisan. Harta tidak. Bapak hanya wariskan kepada kamu ilmu. Bapak bikin cari sekolah-sekolahmu yang tinggi. Sekolahlah yang tinggi-tinggi. Sekarang alhamdulillah anak saya di Turki. Yang satu nomor 1 di Turki. Sedang menyelesaikan S2-nya di Turki. Kenapa? Karena saya sadar betul bahwa hidup masa depan adalah orang-orang yang punya skill, punya ilmu. Tapi kita yang tidak punya skill dan tidak punya ilmu, maka kita akan tergilas dan tertindas dari kehidupan ini. Maka apalagi kita orang Islam. Orang menyatakan, waduh, lihat orang Islam parah sekali. Beberapa puluh tahun yang lalu kami diskusi kecil. Kenapa umat Islam mengalami kejebutan dan tertinggal? Diskusi panjang dengan para rektor UIN dan beberapa profesor-profesor. Salah satu jalan yang menyebabkan umat Islam mundur adalah karena mereka kurang semangat bacanya kurang. Kalau begitu apa yang harus kita lakukan? Maka kami mempelopori waktu itu perpustakaan Iman Jamal Lebak Bulus. Iman Jamal, saya mengendalikan hampir 20 tahun perpustakaannya. Gratis, buku-buku Islam dan buku umum di situ gratis. Orang yang datang ke sana dikasih minum. Kalau mengetik komputer disuruh siapin komputernya. Dan kalau fotokopi difotokopikan gratis. Semua pelayanannya gratis. Tujuannya apa? Untuk meningkatkan minat baca umat Islam. Maka lahirlah beberapa sarjana. Tapi karena perkembangan selanjutnya, karena krisis segala macam, akhirnya saya juga berhenti dan perpustakaan itu tutup. Sayang sekali. Yang kedua, memberikan beasiswa. Saya cari anak-anak unggulan termasuk dari SMA yang di sini. SMA yang sebelah Bendi Raya ke sana itu. Saya ambil beberapa orang anak yang pintar tapi tidak mampu tukang beca. Kemudian prestasinya bagus. Dikuliahkan di UI, ada UNJ. Ada kemudian yang satu di Universitas Nanyang Singapura. Jadi orang benar. Kita ambil beberapa sampel anak-anak yang bagus, yang orangnya tidak keluarga tidak mampu. Saya nggak mungkin sekolah, nggak mungkin kuliah. Bapakku tukang beca di Jawa, adikku banyak segala macam. Ternyata anak ini pintarnya luar biasa. Semester 1 sampai semester 6 di UI itu nilainya A semuanya. Saya bilang kalau ini kita tidak dukung, rugi kita dan dosa kita umat Islam. Alhamdulillah akhirnya anaknya sukses. Dalam waktu beberapa tahun harus selesai oleh dosennya, nggak boleh selesai cepat-cepat. Karena dia harus menangani beberapa proyek kerjasama dengan dosennya dan kampusnya. Tapi akhirnya selesai. Yang di Singapura juga selesai. Alhamdulillah. Waktu itu UI nawarkan kamu jadi dosen juga, ya dosen aja. Oh saya nggak mau. Kenapa? Kalau saya jadi dosen gajinya kecil. Saya nggak bisa bantu adik saya sekolah, nggak bisa bantu orang tua saya sekolah. Akhirnya anaknya bergelut dalam dunia swasta. Ya terserah, itu pilihan dia. Hadirin yang berbahagia, mari dengan semangat Ramadan ini kita kembali mencoba merenungi, membaca kitab suci kita Al-Quran. Kenapa kita ini terus begini-begini? Berarti ada yang salah dalam pemahaman agama kita. Padahal Islam mengajak kepada kemajuan, bahwa orang beriman dan berilmu akan diangkat derajatnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Orang yang menuntut ilmu jauh lebih baik daripada 10 orang mati syahid di jalan Allah. Banyak sekali penghargaan Allah bagi orang-orang beriman dan dia mencari ilmu pengetahuan. Karena itu mari kita tumbuhkan semangat mencari ilmu agama. Sebagaimana Al-Kindi filosof pertama menyatakan, ilmu ilahi itu ada dalam kitab suci yang harus diterima dengan iman. Tapi ilmu ilahi itu ada juga dalam ayat kauniyah, alam jagat raya ini. Dan itu harus kita baca, harus kita teliti, harus kita bedah, tujuannya untuk mensejahterakan umat manusia di dunia. Mudah-mudahan spirit ini bisa menjadi bahan renungan, tambah wawasan bagi kita bersama.
Mohon maaf atas segala kekurangannya. Mungkin lebih waktunya. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.